وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah ila ruh Sayyidina wa Habibina Syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyati wa ahli baiti ajma'in wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amrin wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Ya man huwa fi 'uluwihi ka'in, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin ya rahmanir rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardhah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid darain. Radiyallahu ankum. Wa ruwina fi kitab Ibn Sunni an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza qada salatahu masaha jabhatahu biyadihi al-yumna thumma qala asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim Allahumma adhhib anni al-hamma wal hazan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang kami muliakan, kami hormati seluruh imam Masjid Al-Munawwar. Ada Al-Haji Aswin mata'anallahu ta'ala bituli hayatih, Al-Ustaz Jamal mata'anallahu ta'ala bituli hayatih wa umrih, Al-Ustaz Fauzi wa Pak Haji Ismail wal Habib Al-Mahbub Al-Habib Alwi Al-Bar mata'anallahu ta'ala bituli hayatihim wa umrihim ajma'in, dan seluruh hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni, kitab karya Ibni Sunni. Beliau menulis kitab Amalu Yaumi wa Lailah, amalan sehari semalam, yang mengumpulkan riwayat-riwayat hadis dari aktivitas Nabi sehari penuh, terutama dari sisi pengamalan, baik itu doa, zikir,
adab, itu dikumpulkan oleh Ibnu Sunni dalam kitab berjudul Kitab Amali Yaumi wa Lailah. Dan Imam Nawawi menukil sangat banyak riwayat dari kitab tersebut di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Beliau riwayatkan dari yang sanadnya bersambung kepada sahabat bernama Sayyidina Anas bin Malik, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila selesai solat mengusap jidat beliau dengan tangan kanan. Kemudian beliau membaca doa, Asyhadu an la ilaha illallah Ar-Rahmanur Rahim Allahumma adhib anni al-hamma wal hazan. Yang artinya, aku bersaksi bahwasanya tiada sembahan kecuali Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Ya Allah, hilangkanlah dariku kesumpekan dan kesedihan. Al-ham wal hazan. Manusia ketika Allah menciptakan, Allah memang sudah membuat settingan bahwa manusia ini di dalam dirinya itu ada yang namanya ham, sumpek. Itu fitrah daripada manusia. Di dalam surat Al-Balad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Diawali dengan tahqiq, penegasan. Sungguh kami telah menciptakan manusia di dalam keluh kesah, kabid, fi kabad, laisa kabid, kabid kibdun hati, fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan, laqad khalaqna al-insan, alif lam lil jinsi, jenis manusia. Secara fitrah di dalam dirinya ada keluh kesah. Di ayat yang lain di surat Al-Ma'arif, Allah mempertegas lagi, innal, menggunakan taukid, harfu taukid. Sesungguhnya innal insana khuliqa halu'a idza massahu ad-darru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a. Sesungguhnya manusia telah diciptakan halu'a. Halu'a ini syiddatul jaza', sangat gelisah, sangat berkeluh kesah, dengan sigot, disebut dengan sigot muntaha, sigot mubalaghah dalam ilmu nahwu. Sigot mubalaghah artinya sangat. Manusia itu sesungguhnya diciptakan sangat berkeluh kesah. Apabila ditimpa hal yang tidak menyenangkan, cemas, sangat cemas. Sigot mubalaghah, jazu'ah, sangat cemas. Dan apabila diberikan nikmat kepadanya, diberikan kebaikan padanya, manu'ah, dari kata mana'ah, dia menyembunyikan, dia mencegah kebaikan itu. Nah, ini secara fitrah bahwa manusia itu di dalam dirinya ada stres ringan, disebut dengan alham, ada gelisah, ada sumpek. Itu fitrah manusia. Akan tetapi yang dilarang ini berlarut-larut. Jadi justru aneh kalau manusia itu kehilangan sifat-sifat ini.
Imam Syafi'i mengatakan, yang lahir tahun 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah, idza ustugdiba, apabila manusia dibuat dia emosi, kemudian dia tidak emosi, maka dia seperti himar. Karena fitrahnya manusia, ya, secara umum punya yang namanya ghaizun dalam bahasa Al-Quran, sifat emosi. Nah, tapi yang dilarang berlebihan, berlarut-larut. Nah, ini bahasa Al-Quran menerangkan manusia memiliki sifat tersebut, ham, ya. Sini Nabi meminta perlindungan, dan Nabi meminta agar ini sifat, ini penyakit, stres, itu dihilangkan oleh Allah. Allahumma adhib anni al-hamma wal hazan. Ya Allah, hilangkan dariku rasa sumpah dan sedih. Ada peristiwa bersejarah, istri Rasul wafat, Sayyidah Khadijah. Paman beliau wafat di tahun yang sama, Sayyiduna Abu Thalib. Pada waktu itu Nabi yang menamakan tahun tersebut dengan sebutan Amul Huzn, tahun kesedihan. Secara fitrah beliau sedih kehilangan orang yang dicintai. Bahkan fir riwayah, ketika putri beliau wafat, Nabi meneteskan air mata. Kemudian ada sahabat mengatakan, wahai Rasul, engkau menangis. Kata Nabi, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak punya kasih sayang, dia tidak akan disayangi oleh Allah. Ekspresi kesedihan itu dengan meneteskan air mata. Jadi tidak dilarang. Yang dilarang berlarut-larut, berlebihan di dalam kesedihan, berlebihan di dalam kegelisahan. Nah, ini yang dilarang. Obat dari penyakit, ini disebut penyakit juga, penyakit jiwa. Penyakit jiwa bukan hanya gila dan lain sebagainya, ya, stres juga penyakit, sedih yang terlalu berlebihan juga penyakit. Nabi sudah ajarkan obat dari penyakit ini. Di antaranya al-iman bil qada wal qadar. Kita harus percaya dan meyakini al-qada wal qadar, ketetapan dan takdir Allah. Semua yang menimpa kita itu sudah termaktub di Lauhil Mahfuz bahwa kita akan alami hal tersebut. Nah, orang beriman sebagaimana yang Nabi sifati, kalau ditimpa musibah, sabar. Dia bersabar karena dia yakin bahwa ini semua sudah ketetapan Allah. Dan kesabarannya itu bernilai kebaikan di sisi Allah. Apabila diberikan kenikmatan, syakar, dia bersyukur. Itu ciri-ciri orang beriman. Nah, obat yang pertama, kita harus percaya bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu sudah suratan takdir, dan itu sudah ketetapan Allah. Keimanan inilah yang akan menghilangkan stres. Banyak kasus orang bunuh diri di Jepang. Jepang negara maju dari sisi keduniawan, sisi duniawi maju, pendidikan juga maju. Tapi kasus orang bunuh diri termasuk yang terbesar. Kenapa? Karena konsep pemikiran mereka terhadap merespon kehidupan duniawi tidak ada yang disebut dengan percaya kepada qada dan qadar. Kalau kita orang-orang beriman, sudah Allah sifati, idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi
raji'un. Oh, semua milik Allah, semua dari Allah, akan kembali kepada Allah. Nah itu, fabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi obatnya kita harus percaya bahwa ya sudah, ini ketetapan Allah. Kita sudah berusaha melakukan yang baik, sudah berikhtiar yang terbaik, tapi hasil akhirnya tidak sesuai keinginan, berarti bukan kekuasaan kita. Itu adalah wilayah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya percuma kalau kita sedih berkepanjangan. Yang pertama, Imam Haddad ya menyatakan hammuk wagtimamuk waihak ma yufid. Sumpahnya kamu, gelisahnya kamu tidak memberikan manfaat. Kita dapat masalah, kemudian kita stres. Stresnya kita tidak menyelesaikan masalah, tapi justru menambah masalah. Coba kalau konsepnya kita rubah. Oh, Allah sayang sama saya, mungkin diuji. Saya sabar dapat pahala nih di akhirat. Toh dunia gak selama-lamanya saya hidup. Saya meninggal, masalah selesai. Yang melanjutkan masalah itu yang hidup, ahli waris. Maka Imam Haddad mengatakan sumpahnya kamu, sedihnya kamu, gelisahnya kamu gak bisa memberikan manfaat apapun. Lantas kenapa kamu harus stres? Dan masalah sebesar apapun ada akhir. Kaum solihin menganggap masalah di dunia itu bukan masalah. Mereka menganggap masalah itu di akhirat. Itu masalah yang sesungguhnya. Fal hadith yahun. Semua yang terjadi masalah di dunia ringan, yahun. Allahul muqaddir wal alam syu'un. Allah sudah mengatur semuanya, dan alam ini mengikuti kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hammuk wa gtimamuk ma yufid al-qada taqaddam fagdami sukun la yakthuru hammuk ma quddir yakun. Sedihmu, sumpahmu gak bisa memberikan manfaat karena kodonya Allah sudah menetapkan itu. Maka tenangkanlah dirimu, terima itu dengan lapang dada agar jiwamu tenang. Jangan memperpanjang sumpahmu, stresmu, pikiranmu, kegelisahanmu, karena yang sudah ditakdirkan oleh Allah tetap akan terjadi. Itu. Obat yang kedua, Nabi ajarkan untuk menghilangkan penyakit sumpah dan stres ini. Banyak membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kama jaa fil hadis, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim dawaun min tis'atin wa tis'ina da'a aisaruhal ham. Ucapan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim adalah obat dari 99 penyakit. Yang paling ringan adalah stres, alham, gelisah, sumpah. Itu obat ijazah langsung dari Nabi Muhammad. Resep dari Nabi Muhammad SAW. Dan substansi dari makna tersebut juga menunjukkan bahwa orang yang selalu zikir terhindar dari penyakit stres. Itu hanya sebagai contoh, ya. Lafaz hauqala itu sebagai contoh. Orang-orang yang selalu ingat kepada Allah tidak akan mungkin terkena penyakit stres, putus asa. Kalau awalnya dia sedih, manusiawi. Ada masalah kemudian dia sedih, manusia, tapi dia bisa mengendalikan itu, bisa menghilangkan itu. Maka dikatakan oleh para ulama ahli hikmah, kalau kamu sedang senang, jangan terlalu berlebihan senangnya, biasa aja. Takut nikmat ini menjadi berat, akhirnya jadi musibah. Kadang orang terlalu bahagia, di satu sisi kalau dia punya masalah dengan orang lain, dia ingin menunjukkan kebahagiaannya untuk menjatuhkan dan menyakiti hati orang lain yang dia tidak sukai.
Nabi katakan, fala tudhir asyamatata bi akhik fa yu'afiyahullah wa yabtaliyak. Kalau kamu sedang senang sekali, senang bahagia sekali, jangan kamu bahagia dan senang di atas penderitaan saudaramu. Kalau itu sengaja dilakukan, maka Allah akan selamatkan dia dan kamu akan diberikan bala dan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sedih, jangan berlebihan sedihnya. Begitu juga bahagia, jangan terlalu berlebihan dalam mengekspresikan rasa bahagia itu. Jadi kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim menghilangkan stres, kata Rasulullah SAW. Ada satu riwayat menyebutkan kalimat ini Nabi istilahkan adalah satu harta berharga yang tersimpan di gudang yang ada di surga. Nabi pernah mengatakan kepada sahabat bernama Abu Musa al-Ash'ari, ala adulluk ala kanzin min kunuzil jannah, mau aku tunjukkan padamu harta berharga yang tersimpan di gudang yang ada di surga? Qala bala. Beliau mengatakan, iya wahai Rasul. Kata Nabi, la haula wala quwwata illa billah. Itulah kalimat yang tersimpan di gudang yang ada di surga. Nah, kalimat ini diuraikan, dijelaskan berdasarkan pengalaman spiritual salah satu tokoh sufi bernama Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Beliau terangkan kalimat tersebut jadi satu kitab yang sangat luar biasa dikaji di belahan dunia Islam, yaitu kitab Al-Hikam karya Al-Imam Ibni Athaillah Sakandari. Kitab tersebut menguraikan lafaz la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyebutkan, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Para wali-wali Allah, bagi mereka tidak ada rasa takut dan juga bagi mereka tidak ada rasa sedih. Maknanya apa? Kalau urusan duniawi, mereka misalnya ditimpa musibah, sebagai manusia awal kesedihan itu pasti ada. Tapi hebatnya mereka tidak berlarut-larut kesedihan tersebut, hanya sesaat hilang. Mereka punya satu kesedihan berkepanjangan, hanya satu, jika berkaitan dengan masalah-masalah akhirat. Nah, jika ada orang memiliki sifat tersebut, dia sedih karena perkara-perkara akhirat, maka ini ciri-ciri seorang aulia, ciri-ciri seorang wali min auliaillah. Perkara dunia dia sedih sesaat, nah, sudah selesai. Itu, ya. Itu ada satu ulama bernama Syekh Abu Bakar Al-Jurjani. Syekh Abu Bakar Al-Jurjani. Beliau pakar bahasa Arab, ya, ilmu bahasa Arab, dan dianggap sebagai pencetus ilmu balaghah. Namanya Syekh Abu Bakar Al-Jurjani. Waktu beliau sedang sholat di dalam rumah, maling masuk ke rumah, pencuri. Di rumahnya banyak, ada hiasan-hiasan rumah, ada harta beliau yang beliau juga simpan di rumah. Ini maling masuk, beliau sedang sholat, dibiarkan itu maling mengambil habis hartanya. Tapi sholat beliau tidak hentikan, dia lanjut terus. Padahal posisinya sholat dan dia menyaksikan itu maling sedang mengambil itu hartanya. Selesai maling pergi, tidak lama istrinya datang, lihat, ini semua sudah, benda-benda yang ada di rumah sudah tidak ada, semuanya hilang. Kemudian Syekh Abu Bakar Al-Jurjani mengatakan bahwa tadi maling masuk, ambil, sudah kita sedekahkan saja, mungkin dia butuh itu harta. Bukan berarti perbuatan ini kita tiru, ya.
Artinya kita menjelaskan magom seseorang yang memang ada orang-orang semacam itu. Dan saya ketemu pribadi ada orang Allah yarham yang sudah meninggal ya. Tinggal sekampung sama saya itu. Sudah meninggal, Allah yarham. Itu kalau sholat keluar dari sholat dari masjid, ada sendalnya diambil lah. Mungkin orang itu juga gak sengaja, wallahu alam. Cari sendalnya, kelihatan tuh sendalnya dia dipakai sama orang. Anaknya datang, tanya, sendalnya di mana? Itu. Kalau gitu saya mau ambil, biar sudah, mungkin dia tidak punya sendal. Nanti saya beli baru lagi, gak apa-apa. Itu kasih dia sedekah. Gitu. Pernah juga kejadian pencuri masuk di dalam rumah. Dia keluar lagi dari kamarnya, kaget dalam rumah sudah ada orang. Itu pencuri panik. Dia bilang, jangan takut. Gak apa-apa, duduk dulu. Mau minum teh apa kopi? Nanti ya, bikin teh. Habis ditaruh itu teh, terus duduk ngobrol. Dia bilang, Pak, saya mau tanya, ini kenapa malam-malam ke rumah saya nih? Kalau mau minta apa-apa bilang saja ke saya, nanti saya kasih. Harus cara begini kan kasihan, itu kan dosa dalam agama. Iya. Akhirnya yang pencuri ini curhat, bilang anak bayi ya, anak dia baru lahir tidak mampu beli susu dan dia mau mencuri untuk membelikan susu anak misalnya. Oh, kalau itu tunggu bentar saya ambil uang tambah. Tapi lain kali jangan begini ya, kalau ada apa-apa minta ke saya. Itu kejadian yang kita alami, orangnya saya kenal dan sudah meninggal. Allah yarham. Nah, mereka lebih sedih dalam masalah akhirat. Itulah ciri-ciri para aulia. Begitu juga kalau senang, bukan senang masalah duniawi. Mereka lebih merasa bahagia jika hal-hal itu berkaitan dengan masalah akhirat. Fitrah manusia mendapatkan sesuatu dari dunia ini, secara fitrah semuanya senang. Selalu saya katakan itu fitrah manusia. Kayaknya di ayat yang lain kan dikatakan dihiasi manusia ini suka kepada harta dengan lafaz syahwah, tapi tidak sampai melupakan identitas dirinya, tidak sampai melupakan kehidupan setelahnya, akhirat, dan dia berjalan di atas hukum Allah. Satu contoh dikatakan di dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang istiqomah di atas jalan agama ini, menjelang wafat malaikat turun menghampiri dirinya. Kemudian malaikat mengatakan, jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Jadi malaikat yang menyatakan, kamu gak perlu takut, gak perlu sedih, baik di dunia maupun di akhirat. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kamu dapat kabar gembira. Setelah kamu meninggal, apa yang dijanjikan oleh Allah, ada di situ kenikmatan taman surga di dalam kubur, ada kenikmatan surga, ada kenikmatan berjumpa dengan Allah, ada kenikmatan bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW, dengan orang-orang aulia wassalihin, dengan para nabi dan seterusnya. Kamu akan dapatkan semua itu setelah kamu meninggal dunia. Nah, ini lafaz mengatakan jangan kamu sedih, jangan kamu takut. Nah, kaum aulia wassalihin mereka punya kebahagiaan jika berkaitan dengan masalah-masalah ukhrawiyah. Sangat bahagia. Salah satu contoh, ada ulama besar di Makkah ya,
yang memiliki murid yang sangat banyak jumlahnya di Indonesia. Hampir seluruh muridnya itu menjadi ulama besar, para kiai, para habaib, banyak murid-muridnya, termasuk mufti Kesultanan, ya, Sultan Ternate, Tidore, Bacan sekarang ya, Habib Abu Bakar, Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas Az-Zabidi, yaitu guru mereka Profesor Dr. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Ini contoh ciri-ciri para aulia punya kesenangan itu hal-hal yang berkaitan dengan urusan akhirat. Nah, beliau itu punya catatan, ada buku khusus, Basyair nama bukunya, kabar-kabar gembira. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran, lahumul busyra, bagi mereka telah mendapatkan kabar gembira. Siapa mereka itu? Yaitu auliaillah di kehidupan dunia maupun di akhirat. Abuya Said Muhammad itu memiliki buku khusus Basyair, diberikan judul kabar gembira berkaitan dengan masalah akhirat. Jadi catatannya, buku catatan itu beliau tulis jika ada ulama yang datang berkunjung ke tempat beliau, kemudian ulama ini bermimpi berjumpa Nabi Muhammad SAW, dan itu tidak sedikit, banyak ulama yang bermimpi berjumpa Rasul, kemudian Rasul menyanjung, memuji, bahkan menitipkan salam kepada As-Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Itu ditulis di buku, di catatan beliau, Basyair, kabar-kabar gembira. Dan Said Muhammad, ada satu ulama Irak namanya Said Afif, waktu ingin ziarah ke makam Nabi, ternyata sampai di depan makam Nabi ada orang lewat mengatakan, kalau kamu ingin masuk ke dalam makamnya Rasul, yang megang kunci itu Said Muhammad Al-Maliki. Ditelepon kepada Said Maliki. Said Maliki waktu itu bingung, dia mengatakan, kunci, saya minta kunci makam Nabi. Kunci makam apa maksudnya ini? Ternyata ini bahasa majas, artinya beliau itu ibarat orang yang bisa menyampaikan seseorang untuk bisa dekat dengan Nabi Muhammad SAW, seperti pemegang kunci rumahnya Rasul SAW. Dan beliau bisa menjadi seperti itu bukan hal yang mudah. Mujahadah dari sejak kecil dididik oleh ayahnya, seorang ulama besar, Said Alwi Al-Maliki, yang nasabnya sampai kepada Imam Al-Idris, Ibn Idris, Raja Fez, Maroko, yang jalur nasabnya sampai kepada Imam Hasan Ibn Ali bin Abi Thalib. Ibu beliau namanya Sayyidah Fatimah Al-Baghdadiyah, ibunya Said Maliki. Itu keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya, ibunya beliau. Jadi beliau dicintai oleh Rasul SAW, bukan beliau dapat itu secara cuma-cuma, tidak, tapi beliau berkhidmah. Beliau berkhidmah untuk agama Islam. Seluruh umurnya habis dengan ilmu. Udah berapa ratus judul kitab ditulis oleh beliau. Dan mencetak murid-murid menjadi ulama-ulama besar. Dan beliau berkorban harta, dibiayai murid-muridnya. Saya dapat informasi gratis di masa beliau. Dan beliau punya tas khusus, ada tas Musaid. Itu satu tas isinya uang, khusus untuk membantu orang-orang susah. Ada tas yang kedua, Al-Is'af, untuk bantu orang yang sakit di rumah sakit. Ada uang ini. Bulan Rajab itu amplop satu tas penuh, isinya uang, dikirim sampai ke Indonesia dapat. Dermawan sekali.
Dan setiap tamu yang datang ke rumahnya, kalau keluar dari rumah beliau tidak tangan kosong, ada yang dibawa. Beliau pernah mengatakan, saya malu kepada Allah jika tamu saya datang ke rumah saya kemudian mereka keluar dengan tangan kosong. Saya malu kepada Allah. Dan ini luar biasa beliau, ya. Kebahagiaan beliau berkaitan dengan akhirat. Dunia sesaat, ikhwanul muslimin. Setelah meninggal kita lupa semua nih yang di dunia, nggak ada artinya. Sayang sekali yang sesaat ini kita merusak kehidupan kita yang abadi di akhirat. Sangat sayang sekali. Mereka sudah beruntung, sudah dapat kebahagiaan busyra. Ada kitab beliau yang menulis tentang manaqib Sayyidah Khadijah berjudul Al-Busyra. Ada ulama mengatakan kalau kita ingin dapat kabar gembira dalam perkara apapun, mau duniawi, tawasul, baca kitab tersebut dan tawasul kemudian minta kepada Allah, akan mendapatkan busyra, kabar gembira. Nah, ini berkaitan dengan alham wal hazan, ya. Para aulia mereka punya kesedihan terbesar hal-hal yang berkaitan dengan masalah urusan akhirat. Adapun masalah duniawi, sedih sewajarnya, tidak berlebihan. Ini sifat mulia yang boleh kita tiru dan kita contohi. Ya, Allah memuji sifat tersebut. Di riwayat yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini diriwayatkan oleh Abi Umamah, saya mendekati Nabi, kemudian setelah Nabi selesai sholat, saya dekati Nabi, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Saya mendengar Nabi berdoa, Allahumma gfirli dhunubi wa khotaya kullaha. Ya Allah, ampunilah aku seluruh dosa-dosaku dan ampunilah seluruh kesalahan-kesalahanku. Ini doa untuk kita, bukan untuk Nabi. Oh, Nabi gak punya dosa, Nabi tidak punya salah, bersih. Nabi itu suci dari dua sisi. Suci secara fisik, Nabi fisiknya suci, jismuhu tahirun mutahharun, kata Syekh Abi Bakar bin Salim. Fisik beliau suci dan disucikan, gak ada najis di tubuh beliau. Sebagian ulama mengatakan, jika ada yang menyatakan bahwa Nabi mengeluarkan najis lewat kotoran atau kencing, itu hukum kisos. Sampai seperti itu para ulama. Hanya suci, tahirun mutahhar. Fakhruddin Ar-Razi, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Tafsir Kabir beliau yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah, mengatakan inna dzubaba lam yaqa ala thiyabihi qad. Tidak pernah ada lalat hinggap di bajunya sama sekali, saking bersihnya. Wa Nabi Muhammad SAW dideskripsikan oleh para sahabat, keringat beliau itu atyab min rihil misik, lebih wangi dari minyak kesturi. Di Maulid Ad-Dibai, Nabi idza marra bitariqin, kalau lewat satu jalan, sudah berlalu jauh, sudah pergi jauh, tapi aroma wanginya masih ada di tempat tersebut. Para sahabat lewat mencium, oh tadi Nabi baru lewat jalan ini. Dari mana? Dari bau wanginya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jismuhu tahirun mutahharun munawwarun mu'azzabun, ya, mu'azzamun man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un ala lauhil wal kalam. Badrid Duja Misbahu Zulam. Itu secara fisik bersih. Dan aurat beliau terjaga. Gak ada satu makhluk melihat aurat beliau. Beliau waktu lahir
itu dibungkus dengan cahaya sehingga ditutup dengan kain. Cahaya itu menutup seluruh tubuh beliau. Dalam tafsir Ruhul Ma'ani, Sayyiduna Abu Thalib, paman beliau waktu mengasuh Nabi, itu ketika ingin menggantikan pakaian Nabi, waktu itu Nabi masih anak-anak, kata Nabi, wahai paman, jangan, tidak apa-apa wahai anak, kamu keponakan saya, ini baju ini sudah saatnya diganti dengan baju yang baru. Waktu dibuka bajunya Nabi, seluruh badannya dilapisi cahaya, menyilaukan mata Sayyiduna Abu Thalib. Setelah itu memandang sudah dengan baju yang baru, sallallahu alaihi wasallam. Jadi fisiknya betul-betul dijaga oleh Allah Ta'ala dengan cahaya. Begitu juga istri-istri beliau, gak ada yang melihat aurat beliau. Bahkan dalam satu disertasi, dulu ada satu orang doktor dari Malaysia mampir ke Ternate di bidang hadis, mampir sholat di Masjid Muhajirin. Udah 10 tahun lalu atau 12 tahun lalu. Waktu itu dikasih saya kitab tulisan beliau, ya, bahasa Arab, bahasa Inggris. Kemudian di situ ada satu bab pendapat beberapa ulama. Kalau tidak salah di situ saya baca ada pendapatnya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan juga ulama-ulama seperti Ibnu Battal yang mensyarahi kitab Sahih Bukhari. Mereka mengatakan kalau ada manusia melihat auratnya Nabi, saat itu matanya langsung buta. Karena cahaya itu gak bisa dilihat dengan waktu yang cukup lama, gak bisa kita pandang. Karena begitu terangnya di fisik beliau yang dibungkus cahaya menutup aurat beliau. Nah, ini secara fisik beliau. Secara maknawi, non fisik, beliau juga bersih. Hati beliau bersih, diri beliau bersih dari dosa, gak ada dosa sama sekali. Manusia paling suci. Tuh. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Orang yang selamat di hari kiamat yang membawa hati yang bersih, hati yang selamat. Dan hati yang paling bersih adalah hati Nabi Muhammad SAW. Maka jangan salah paham terkait masalah sejarah hidup beliau, yang dimana dada beliau dibelah, kemudian hati beliau dikeluarkan. Ya, itu ada beberapa kejadian ketika masih tinggal dengan Sayyidah Halimah Sa'diyah, ketika mau Mi'raj juga dibelah dadahnya, ketika mau terima wahyu sebelumnya dibelah dadanya. Nah, itu malaikat mengeluarkan hati beliau, bukan membersihkan kotoran. Karena hati Nabi itu hati yang paling bersih, paling suci. Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama minal muhaddithin, malaikat mengeluarkan hati beliau itu, yang dikeluarkan adalah ada hazzun li syaitan, ada satu ruang untuk setan. Maknanya apa? Bukan ruang itu setan bisa masuk dan menggoda Nabi. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, membisikkan hingga masuk ke hati. Itu gak bisa ke hatinya Nabi. Bisikan setan gak bisa masuk. Tapi yang dimaksud hazzun li syaitan, bagian dari syaitan itu adalah rahmat beliau, kasih sayang beliau itu terlampau besar sampai syaitan kebagian, iblis kebagian rahmatnya Nabi. Maka Allah Ta'ala perintahkan bagian ini dikeluarkan, jangan sampai makhluk yang saya sudah laknat mendapatkan kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Itu dikeluarkan. Ada yang mensyarahi demikian. Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi, Sahibul Simti Durar, beliau berpendapat berbeda. Beliau mengatakan bahwa hati Nabi itu yang sudah suci ditambahkan lagi lebih suci. Maka beliau buat satu pendapat, wa ma akhraja amlak min qalbihi adza walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhrin. Tidaklah malaikat mengeluarkan hatinya karena sebab hatinya kotor, akan tetapi malaikat menambah
kebersihan dan kesucian hati yang sebelumnya sudah suci lebih bertambah suci lagi. Jadi doa ini untuk kita, ijazah untuk kita, ya. Begitu juga para nabi semuanya gak punya dosa. Misalnya Nabi Ibrahim berdusta 3 kali dusta. Jangan kita artikan benar-benar berdusta sebagaimana dustanya kita. Perbuatan dusta itu Nabi katakan al-kizib itu yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Nauzubillah min dzalik. Dusta itu membawa kepada perbuatan dosa dan dosa membawa kepada neraka. Masa Nabi Ibrahim melakukan dosa? Itu bahasa dalam ilmu balaghah disebut dengan bab tauriyah. Bab tauriyah itu permainan kata yang dimaksud makna yang jauh, bukan makna yang dekat. Dan Nabi mengatakan, Nabi Ibrahim ada dalam Sahih Bukhari, berdusta 3 kali, itu bahasa sesama kalangan para nabi. Bagi mereka itu sesuatu yang dianggap kurang baik, belum tentu dosa, ya. Bagi mereka itu sudah dosa besar. Selevel para sufi saja, kalau para anbiya terlalu tinggi. Sahal At-Tustari pernah menyatakan, ma min ma'siyatin akbah min nisyani hadha Rabb. Bagi kami tidak ada satu maksiat yang paling buruk seperti melupakan Allah. Tidak ingat Allah itu bagi mereka maksiat. Apakah itu dosa untuk kita? Tidak. Tapi level mereka itu mereka menganggap suatu perbuatan dosa. Karena level mereka jauh dari kita. Ya, sudah bersih hati mereka, sudah melakukan suluk, sudah zauk, sudah merasakan pengalaman spiritual. Ya, Al-Imam Sahal Tustari. Nah, lantas bagaimana para nabi? Jauh di atas itu. Jadi jangan mengartikan Nabi Ibrahim berdusta. Itu maknanya Nabi Ibrahim bermain satu bab, dan bab ini valid, legal dalam ilmu balaghah, namanya bab tauriyah. Ditanya, ini siapa? Adalah istrinya Nabi Ibrahim. Bilang, oh, itu saudara saya, ukhti. Padahal istri itu bukan bohong. Beliau maksudnya mengatakan ini saudara saya, maka ya saudara dalam keimanan. Waktu itu yang beriman kepada Allah hanya Nabi Ibrahim dengan istrinya. Kita kan sering sebut juga tuh, ini saudara-saudara saya, kaum muslimin dan muslimat. Apakah saudara? Benar. Ya, bukan saudara dalam nasab, saudara di dalam akidah. Di mana dustanya? Kalau memang ucapan itu dianggap dusta, kita juga setiap hari sudah berdusta. Ini saudara-saudara saya semua. Padahal bukan saudara. Maknanya bukan saudara dari sisi nasab, tapi saudara dalam sisi keagamaan, keislaman, keimanan. Maka Nabi Ibrahim mengatakan ini saudariku, ukhti atau saudaraku. Kemudian menghancurkan patung berhala. Semua patung berhala dihancurkan, dibiarkan patung yang besar tidak dihancurkan. Digantung kapak di situ. Kaumnya datang tanya, ini yang hancurkan siapa? Ini, kata Nabi Ibrahim. Berhala yang besar ini yang hancurkan. Ah, tidak mungkin. Masa dia bisa hancurkan ini? Lah kalian ini bodoh. Ini kalian anggap Tuhan hanya menghancurkan patung kecil, kalian bilang tidak mungkin. Terus lantas bagaimana dia bisa menciptakan alam semesta? Kalau hanya menghancurkan patung-patung kecil ini, kalian mengatakan tidak mungkin. Ya, ini ala sabilil hikayah. Artinya di situ bukan berbohong, sedang adu argumentasi, ajak orang berpikir, bukan berdusta. Akhirnya argumentasi dia itu mendiamkan mereka, disebut dengan al-ijabah al-muskitah. Kalau dalam ilmu jidal, ya, ilmu dialog, al-ijabah al-muskitah, jawaban yang membuat semua terdiam, gak bisa dibantah lagi. Kalian bilang ini Tuhan, saya katakan dia hancurkan nih, yang menghancurkan patung-patung berhala kecil ini dia nih, Tuhan kalian nih. Kalian mengatakan, oh tidak mungkin, dia gak bisa hancurkan ini. Nah, kalau memang tidak mungkin dia tidak bisa menghancurkan ini, lantas
Kenapa kalian menganggap dia Tuhan yang bisa menciptakan alam semesta? Sama seperti Abu Hanifah mengatakan bahwa perahu itu tercipta dengan sendirinya. Apakah ada orang yang membuat? Bisa tidak? Pohon disambar oleh petir, kemudian angin meniup dia, jatuh ke sungai, kemudian petir kedua sambar lagi, tiba-tiba jadi perahu. Kata orang-orang ateis ketika debat dengan Imam Abu Hanifah, oh gak mungkin itu, tidak mungkin, harus ada yang buat. Kamu tunggu sampai kapanpun gak akan tuh pohon tiba-tiba jadi perahu. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan lebih tidak mungkin lagi alam semesta yang begitu dahsyat ini tercipta dengan sendirinya. Kalau perahu saja yang sederhana, benda yang sesimpel itu harus ada yang membuat, lantas bagaimana alam semesta dengan isinya dia tercipta dengan sendirinya tanpa ada sang pencipta? Lebih tidak masuk di akal lagi. Akhirnya orang-orang ateis masuk Islam di hadapan Imam Abu Hanifah. Nah, itu argumentasi mereka. Jadi jangan mengatakan Nabi Ibrahim berdusta, dosa besar, hadza minal kabair. Kita sudah menistakan para anbiya. Begitu juga Nabi Adam makan buah khuldi, kemudian diturunkan ke bumi karena kesalahan. Aso Adam Rabbahu, ada ayat mengatakan begitu. Aso Adam Rabbahu, Nabi Adam bermaksiat kepada penciptanya. Nah ini bahaya ini. Kita harus ambil keterangan dari ulama-ulama ahli tafsir Al-Quran. Apa maksud dari firman tersebut? Ternyata diterjemahkan Nabi Adam merasa melakukan kemaksiatan kepada penciptanya, bukan benar-benar melakukan kemaksiatan. Zunun Al-Mithri mengatakan taubatul awam minaz zunub wa taubatul khawas minal ghaflah. Taubatnya orang awam dari dosa. Ya kita kalau tobat memang dari dosa. Tapi tobatnya orang-orang khusus seperti para anbiya, mereka tobat bukan karena dosa, tapi merasa melakukan dosa. Merasa melakukan dosa. Ghaflah. Nah ini tentang masalah istighfar. Ya, amalan terbaik kata Nabi. Ada satu sahabat datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, Rasul, tunjukkan padaku satu amalan yang paling baik, paling terbaik fi riwayah. Maka Nabi mengatakan, anta muta wa lisanuka ratbun min dzikrillah. Menjelang kamu wafat, lidahmu basah menyebut nama Allah. Laqinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Tuntun orang-orang yang menjelang wafat di antara kalian mengucapkan la ilaha illallah, kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqana bi tafarrukan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.